Kalau kita bicara CPA profession, maka yang kita akan gali adalah dia sebagai seorang ini ya, seorang akuntan publik berregister gitu ya. Masih ngajar nih sebenarnya, gimana? Sini, ambil aja. Ada tamu sebenarnya. Sebentar ya. Saya ada tamu nih. Gimana? Ya. Baik. Ya, kita ini masih tersaji ya untuk PowerPoint ya. Chapter 2, kita kan kemarin chapter 1 lebih pada demand of the auditnya. Permintaan audit itu memang didasari dari kebutuhan ya. Jadi setiap adanya permintaan audit atau setiap adanya penugasan audit pasti ada demand. Demand itu bisa berupa legal ya. Legal itu berarti peraturan-peraturan yang terkait dengan pemerintahan, terkait dengan nanti ada, kita tahu OJK saat ini ya, dulu Bapepam, kemudian kebijakan-kebijakan pemerintah yang mewajibkan satu perusahaan itu harus melakukan audited gitu ya, harus diaudit. Itu kan demand itu. Maka ketika adanya demand itu, maka terciptalah sebuah pekerjaan. Pekerjaan itu akan terciptalah who will do this job gitu kan. Maka terciptalah yang namanya auditor gitu ya, auditor. Jadi setiap pekerjaan pasti akan ada auditor. Ada profesi yang melekat. Seperti kita halnya dokter ya, yang mungkin secara profesi kuat kan dokter. Dari sisi etiknya, dari sisi juga salary-nya paling tinggi ya, termasuk yang tinggi, tapi kan dia melakukan atas profesi dia sendiri ya. Nah, mungkin yang perlu kita pahami bahwa seorang auditor itu dia harus melekat pada jabatan si personalnya. Walaupun memang secara institusi bisa, atau secara naungannya firmnya itu, tapi sebetulnya yang melekat pada personnya gitu. Jadi kompetensi personnya, personal dari personnya. Nah, itu salah satu yang akan menjadikan dia orang mempercayai, dan dia bisa misalkan buka firma, buka KAP, buka KJA, segala macam. Dan biasanya itu bagian level tertinggi dari seorang akuntan gitu ya. Jadi akuntan itu biasanya ya dia akan CPA certified gitu ya. Jadi sertifikasi CPA akuntan. Walaupun sekarang ada CA-nya lagi, CA, tapi kan standar chartered accountant itu adalah
dia bahwa dia diakui sebagai certified atau yang akuntan bersertifikasi. Tapi lebih jauh itu dari itu adalah CPA itu kalau misalnya kita di akuntansi ya itu adalah profesi tertinggi gitu ya bagi seorang akuntan. Oke. Nah, kalau kita lihat tipe-tipe CPA apa namanya KAP lah kalau bahasanya. Jadi ada beberapa tipe KAP ya, KAP yang memang menjadi yang kita ketahui lah, yang kita ketahui. Nah, KAP ini sifatnya secara umum adalah ada bagi 3 ya, yaitu Big Four International Firm, di mana Big Four ini adalah perusahaan-perusahaan KAP yang paling apa namanya, paling lama berkiprah. Nah, di sini ada yang tahu nggak Big Four tuh siapa aja? Ada yang bisa sebutkan nggak Big Four itu siapa aja? Silakan, ada yang bisa Big Four? Deloitte gitu. Atau Big One? Okay. Kalau Deloitte masuk nggak, Pak? Masuk, silakan. Siapa lagi? Kira-kira siapa aja yang menurut kalian tahu? Kalau Ernst Young, Pak? Iya, Ernst Young, betul. Sama KPMG? KPMG. Ya, itu. KPMG. Oh, iya. PwC, Pak. Apa lagi? PwC. Satu lagi. Pricewater, Pak. Cooper ya, Cooper, PwC. Ya, jadi kalau saya bilang bahwa 4 international big firms ini sebetulnya adalah 4 jaringan ya. Kalau kita nggak bisa bilang dia perusahaan dia hanya ada di satu tempat, tapi seluruh dunia ada, hampir seluruhnya ada. Tapi saya mungkin kasih tahu juga sejarahnya bahwa itu tidaklah Big Four ya. Itu awalnya tuh Big Eight. Nah, Big Eight itu ada Arthur Andersen, Arthur Young, Coopers, Deloitte, Ernst & Whinney, Pitt, Marvick, dan Pricewaterhouse sama Touchy Ross namanya, 8. Kemudian itu awal tahun abad 19 ya. Jadi 1960-an lah, 1925, 1960 itu masih Big Four, Big Eight ya. Di mana Big Eight itu mereka ya membuat yang pertama kali mereka kembangkan gitu ya, perusahaan KAP itu. Kemudian di tahun 89 itu ada jadi Big Six ya. Jadi 8 jadi 6 ya. Nah, ini 6 ini kenapa? Adanya penggabungan gitu ya. Kan namanya tadi yang besar-besar tadi sebagai kalau dibilang babas alatnya lah alas babatnya gitu, yang paling awal-awal itu, tapi mereka akhirnya bergabung gitu ya. Yang bergabung seperti Ernest sama Young tadi bergabung Ernst Young, kemudian KPMG udah terbentuk dari 2 yang lain, terus Pricewaterhouse terbentuk. Nah, itu ada penggabungan dan juga pergeseran. Tahun 98 berubah lagi, ada Big Five namanya. Waktu zaman saya masih Big Five dulu, tapi sudah mulai ada Big Four. Nah, 98 ini mulailah Pricewaterhouse gabung sama Cooper, PwC, kemudian KPMG, EY, Deloitte, sama Arthur Andersen. Mungkin tahu ya, Arthur Andersen itu skandal apa ya kira-kira ya? Enron, Pak. Enron ya. Tuh. Jadi tahun 2001 muncullah skandal Enron ya, di mana si
Arthur Andersen sebagai CAP yang melakukan audit ya tidak menyajikan secara wajar gitu ya, secara tepat. Akhirnya digali oleh badan otoritas sana dan ditetapkan salah gitu ya, bersalah. Ada offset yang memang yang sengaja gitu ya. Jadi skala itu cukup besar sekali itu. Enron mungkin kalau di sini setaranya mungkin kayak ini ya, Windows itu ya, Microsoft gitu ya, perusahaan besar yang akhirnya collapse dan Arthur Andersen sudah nggak dipercaya lagi. Nah dari situlah muncullah empat besar tadi, Deloitte, Ernst EY, KPMG, dan PwC. Nah kalau kita lihat kenapa dia Big Four, karena sebetulnya secara revenue itu mereka paling besar gitu ya. Kalau saya lihat di data itu tahun 2020 itu yang paling tinggi adalah Deloitte dengan penghasilannya hampir 47,6 billion ya, juta US dollar gitu ya. Kemudian ada PwC di 43, EY di 37, kemudian KPMG di 29. Nah kalau misalnya kita mau bandingkan dengan revenue per employee-nya, pegawainya, itu paling tinggi adalah Deloitte gitu. Paling tinggi adalah PwC. Per orang itu per tahun itu sekitar 151.000 US gitu ya penghasilannya, ya dibagi 12 lah. Kira-kira berapa gitu kan, itu rata-rata employee-nya. Jadi Big Four ini rata-rata kalau sebagai KAP atau bukan sebagai KAP ya, yang pemegang CPA, kemudian dia memang jiwanya auditor, biasanya mereka nyari tuh ngejar Big Four ini. Karena apa? Karena salary-nya gitu kan. Tapi antara salary dengan sama kerjaannya ya berbanding gitu ya. Ya kerjaannya kalau rata-rata, saya punya teman ada di EY, ada di Deloitte, itu yang di EY itu bukan di dia di consultingnya ya, di tax-nya. Di Deloitte ada di auditingnya, di auditnya. Itu mereka kalau lagi kejar tayang itu mungkin kalau yang di EY itu karena akhir tahun, biasanya karena consulting di audit akhir tahun, itu sampai tidur di kantor gitu kan, kantornya orang gitu. Seminggu itu kadang-kadang tidur di kantor orang. Karena perusahaan-perusahaan yang di-hire itu perusahaan besar gitu kan. Dan kenapa Big Four ini terkenal? Karena memang rata-rata itu menjadi bagian dari kesepakatan dari perusahaan-perusahaan yang sebelumnya multinasional sudah ada. Jadi mereka karena bentuknya jaringan itu kan akhirnya ketika mereka punya headquarter-nya atau kantor pusatnya ada di mana, kemudian posisinya ada misalkan di Amerika headquarter-nya dia punya cabang atau kantor di Indonesia, maka mau nggak mau dia meminta pada misalkan dia menunjuk Deloitte gitu kan, Deloitte yang ada di Indonesia. Nah seperti itu biasanya, jadi mereka saling mendukung gitu kan. Kalau di Indonesia ini ada kalau Deloitte itu yang yang memegang itu, saya lupa namanya siapa ya. Ada KAP yang terkait ya, KAP yang memang memegang lisensi gitu ya, lisensi atau dia memang kepanjangan tangan dari tadi Big Four tadi. Kayak Deloitte itu kalau nggak salah di KAP Imelda kan. Kemudian di kalau PwC itu KAP Tanu Direja, Wibisana, Rintis dan rekan. EY di KAP Purwantoro, Sungkoro dan Sureja. Dan KPMG ada di KAP Sidarta, Wijaya dan rekan. Tapi nggak selalu semua ada di masing-masing daerah itu adalah yang ada lokal gitu ya, tapi bisa juga mereka memang langsung cabangnya gitu ya, langsung cabangnya dari si KPMG atau dari Big Four tadi. Kemudian juga ada national region atau regional firm ini,
juga yang mungkin yang tidak kalah, nah di Indonesia juga banyak beberapa yang nasional itu bagian dari pengkayaan dari cup yang ada. Nah juga ada cup lokal. Kalau yang tadi nasional biasanya rata-rata di kota-kota besar ya, Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan saya belum pernah dengar sih, tapi kayaknya sih sepertinya ada. Tapi biasanya ada di Jakarta dia, headquarter-nya atau kantornya. Yang lokal biasanya dia bagian dari di daerah-daerah kecil ya, daerah-daerah kecil atau yang mungkin tidak terlalu banyak perusahaannya, karena kan perusahaan yang multinasional yang paling banyak ada di Jakarta dan sekitarnya dan paling Surabaya kan. Jadi kan tergantung dari perusahaan yang mereka hire. Nah, kemudian aktivitas dari CAP ini kan sebetulnya banyak ya. Ada beberapa termasuk yang lalu kita ketahui ada untuk yang atestasi, kemudian asuransi atau consulting, atau yang jasa-jasa lainnya. Nah, ini yang ada additional service-nya termasuk juga kayak accounting, bookkeeping service, tax, manajemen konsultan, risk accessory, business valuation, mungkin dia mau ada merger atau mau ada pemecahan menjadi anak perusahaan atau mau menjual, itu bisa business valuation pakai CAP. Kemudian forex accounting, ya dia minta untuk didalami secara accountingnya. Kemudian ada CSR, mereka juga bisa menghitungkan, kita juga bisa menghitungkan berapa sih kewajiban CSR untuk dibagikan. Kemudian information technology advisory. Nah, untuk information technology advisory juga biasanya tidak semua CAP juga. Mereka biasanya ada sendiri ya yang terkait itu. Ya. Nah, kalau kita lihat sebetulnya struktur dari KAP ini ya is very nature dan range tergantung ya apa sih bagian atau salah ke ruang saya. Nah, ini biasanya dari faktor-faktor yang terkait dengan struktur. Tolong kasih ke Parma, lanjutin lagi. Kasih. Nah, biasanya si CAP ini memang diharapkan secara struktur dia independen ya, independen secara sesuai dengan juga standar dari audit, juga harus independen dari klien gitu ya. Jadi dia tidak boleh bagian dari misalkan dia adalah komisaris di perusahaan itu, kemudian dia menjadi CAP yang membantu gitu, atau dia menjadi salah satu direktur, kemudian dia punya CAP, dia pakai itu nggak boleh gitu ya, tidak boleh. Tetap menjaga independensi. Kemudian importance of the structure of encourage kompetensi. Nah, ini pentingnya dari struktur yang ada di CAP ini adalah untuk meningkatkan kompetensi dari si ininya ya, baik itu partnersnya, baik dari auditornya, yang personal yang ada di dalam CAP itu. Kemudian increase meningkatkan litigation risk ya, risiko litigasi yang dihadapi oleh auditor. Dia juga harus secara struktur dia harus bisa membuat litigasi lah, risiko litigasi yang dihadapi oleh auditor ketika mereka melakukan proses atau klien auditnya. Nah, kalau kita lihat ini ada beberapa bentuk ya, six organization struktur yang biasa ya, atau yang bahasanya yang dilakukan atau yang memang ada di dunia ini gitu ya, yang biasa dilakukan di dunia ini. Nah, yang pertama itu adalah kita lihat adalah proprietorship ya.
Jadi partnership ini seperti halnya kalau kita ketahui adalah apa kayak perusahaan pribadi gitu ya. Kepemilikannya itu pribadi dan juga bentuknya tradisional, hanya satu orang pemilik biasanya, atau dia perseorangan, dan sebagian besar ya ini tanggung jawabnya lebih pada ya untuk satu pribadi itu saja gitu kan. Jadi tidak dibagi gitu, walaupun dia punya mungkin hire staff atau hire auditor untuk melakukan pekerjaannya. Itu mungkin bahasanya kepemilikan ya, partnership itu bahasanya adalah kepemilikan. Kemudian yang kedua yang kita ketahui di sini adalah general partnership ya. Jadi kemitraan bahasanya, kemitraan secara umum, hampir sama dengan kepemilikan juga. Tapi ini memang ada beberapa orang. Tadi partnership tuh sendiri ini ada beberapa orang. Dan struktur organisasi ini juga menjadi kurang banyak yang pakai. Termasuk ya memang banyak yang tidak negara hukum tidak banyak yang pakai ini. Jadi hampir mirip kayak kalau kita lihat mungkin kayak yayasan ya. Yayasan di mana yayasan itu membuat, karena kan di situ ada kayak yayasan kan ada pembentuknya itu kan ada beberapa orang pendiri ya, bahasanya pendiri itu ada beberapa orang, dari modalnya itu pemilikan itu dibangun. Nah itu mereka membuat cup di atasnya gitu. Nah itu kan juga di Indonesia posisinya nggak bisa juga. Kemudian general corporation ini atau biasanya keuntungan korporasi lah, korporasi sama secara umum, di mana si pemegang saham ini tanggung jawab sejauh investasi mereka di korporasi. Jadi dia akan dibagi dua gitu. Pertama sama kayak sepanjang perusahaan ada pemilik modal, ada pasangan atau ada komisaris, ada direksi gitu ya. Nah itu hampir sama, si pemegang saham itu dia semacam mengatur gitu kan, mengatur. Nah ini biasanya juga dilarang gitu ya, seperti kayak PT yang membuat diatur itu biasanya nggak bisa dipakai oleh KAP juga. Kemudian selanjutnya ada professional corporation. Ini sudah mulai bisa ada satu atau lebih pemilik lah. Dan ini dia ada semacam tanggung jawab berupa tanggung jawab profesional lah secara profesi. Dan ini tapi memang secara umum juga tidak banyak yang mengenal ya professional corporation ini. Yang kita ngambil dari Arens yang memang ini coba merujuk pada yang pernah ada gitu ya, pernah ada di Amerika. Tapi kalau di Indonesia bisa langsung di stretch nanti yang terakhir ya. Biasanya langsung stretch yang harus itu. Yang limited liability company dan juga limited liabilities partnership. Tapi kalau untuk yang limited liabilities company ini dia sebetulnya kayak semacam PT juga, hampir sama kayak PT, dia secara umumnya terstruktur dikenakan pajak seperti hal yang lainnya, dan juga bentuknya kayak semacam firma, tapi memang di Indonesia juga nggak banyak yang bentuk seperti ini. Mana? Yang penting masuk tuh. Ya. Jadi nggak perlu diantar ke rumah pakar ya Pak ya? Oh, masih.
Ya, maaf ya kalau di kantor banyak banyak gangguan. Kemudian yang terakhir ya limited liability partnership ini sebetulnya lebih banyak ya. Dan juga secara umum semua Big Four juga memakai seperti ini yang atau sebetulnya kalau kita lihat saat ini lah kemitraan itu ada rekan kemudian dia perusahaannya memang tidak bentuk PT tapi dia kayak semacam firma yang tetap ada legalitas secara formal kemudian membentuk CAP ya publik biasanya ada sendiri untuk sebagai profesi sama seperti kayak dokter gitu ya dokter kan tapi dia kalau mau sifatnya profit oriented itu kan harus bentuk PT dan seperti rumah sakit ya kalau dia mau sifatnya hanya izin praktek nah itu bisa misalkan dia punya izin praktek saja kemudian di situ tetap ya mungkin namanya dokter kan tetap harus ada ini ya konsultasi kan bayar segala macam nah biasanya kalau yang lebih tepat biasanya yang limited liability partnership di mana ya memang masing-masing tanggung jawab di rekannya itu nama-nama yang ada itu termasuk dia membawahi atau membuat kendali mutu terhadap auditor atau struktur organisasi yang ada di bawahnya itu bagian dari dari limited liability partnership. Jadi rata-rata memang yang dipakai termasuk di Indonesia juga meng-hire pakai limited liability partnership karena secara legal di profesi itu yang memang termasuk di IAPI juga memakai mendorong untuk pakai ini. Tapi kita biasanya nggak langsung namanya ini enggak gitu. Biasanya ya untuk kita mau membuat CAP nanti izinnya kan ada sendiri. Izin ini izin itu saya juga belum tahu secara clear sih izin-izin yang ada, tapi yang pasti ketika sudah punya izin mendirikan legalitas CAP dari IAPI, dia bisa mengurus kehakiman segala macam itu kalau ada. Nah, kemudian level di di CAP ini ada berapa sih? Yang kita ketahui ada beberapa ya. Pertama yang paling rendah itu ada di namanya staff assistant ya. Di mana staff assistant ini posisinya mungkin yang fresh graduate, mungkin teman-teman yang nanti lulus D3, kemudian D4, itu silakan untuk bisa masuk pada staff assistant ya. Staff assistant dan juga ya memang lebih banyak pada detail ya. Detailnya maksudnya kerjaan-kerjaan yang memang detail gitu ya. Detail itu di sini ya memang kerjaan junior auditor gitu ya, junior auditor. Jadi dia melakukan rekap, konfirmasi, membuat balance sheet yang audit segala macam, tapi yang memang prosedur audit yang memang dilakukan secara terinci ya. Biasanya melakukan itu adalah assistant atau junior auditor. Kemudian dia ketika ada 2 tahun sampai 5 tahun dia bisa masuk pada senior atau in charge auditor ya. Jadi auditor yang sudah lebih mature, sudah lebih matang dari sisi pengalaman. Kemudian juga dia sudah dianggap sebagai auditor yang bisa dipakai gitu ya secara baik dari nama maupun secara profesinya. Baru nanti ketika dia 5-10 tahun, dia beranjak pada level manager atau senior manager. Jadi biasanya 5 tahun sampai 7 tahun itu adalah manager, kemudian 8-10 nanti dia senior manager. Nah ini kalau kita lihat sebetulnya akan berbanding dengan salary-nya gitu ya. Salary profesinya, dulu kalau saya mau beli pembukaan ketika 2005 sampai 2006 awal itu saya masuk di KAP Rasin Ikhwan ya, berarti yang dia nasional. Salary saya sekitar 1,8 angka segitu tahun 2005-6 tuh lumayan lah ya. Ada tuh posisi harusnya ada senior ya, maksudnya hitungan 2 tahun gitu ya. Tapi karena saya dari stan dan juga
kebetulan memang manajernya saya kenal gitu ya, kenal, bukan stan juga tapi